Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian yang besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينهما وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Terjemahannya saya bacakan. Maka apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kekapan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandanya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tafsirnya saya bacakan. Allah berfirman, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar pada hari kiamat, maka hari itu manusia dan jin tidak akan ditanya lagi tentang dosa-dosanya, karena mulut mereka telah dikunci setelah anggota badan yang lain. Tangan dan kaki mereka berbicara memberikan kesaksian tentang apa yang telah dikerjakan di dunia, dan pada hari itu orang-orang yang berdosa akan dikenal dengan tanda-tanda dosanya. Demikian juga orang-orang mukmin yang saleh akan dikenal dengan tanda-tanda bekas air wudhu di dahinya. Orang-orang yang berdosa itu akan dipegang ubun-ubun dan kaki mereka oleh malaikat dan dalam keadaan terikat mereka dilemparkan ke api neraka. Maka nikmat Tuhanmu manakah wahai manusia dan jin yang kamu ingkari dan dustakan? Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari azab dari neraka jahanam dan senantiasa beristighfar mohon ampun. Rasulullah SAW bersabda, para sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah dalam sehari beristighfar sebanyak 70 kali, dan Rasulullah mengajarkan beristighfarlah 100 kali setiap hari agar diampuni segala dosa-dosanya. Kemudian Allah berfirman bahwa kelak akan dikatakan kepada mereka orang-orang yang berdosa itu, inilah neraka jahanam yang diingkari dan didustakan oleh orang-orang kafir, dan orang-orang yang berdosa dilihatkan sebagai kenyataan yang akan mereka kelilingi di antaranya dan di antara air yang mendidih yang memuncak panasnya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu, hai manusia dan jin, mengingkari dan mendustakannya? Waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban dzawata afnan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'ainani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan wabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan bagi orang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua surga itu mempunyai pohon-pohon dan buah-buahan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam
kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa telah tersedia dua surga bagi hambanya yang takut akan saat menghadap Tuhannya, mengekang hawa nafsunya dengan tidak mengutamakan kehidupan duniawinya di atas kehidupan akhiratnya. Percaya bahwa kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Yang dimaksud dan dua surga dalam ayat ini menurut sementara ahli tafsir ialah surga untuk manusia dan surga untuk jin. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud ialah surga dunia dan surga akhirat. Kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan serta di dalamnya terdapat mata air yang mengalir. Sedang tiap jenis buah ada yang berpasang-pasangan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah wahai manusia dan jin yang kamu dustakan dan ingkari? Surga ada dua, yaitu untuk manusia dan jin. Jin merupakan maksud ciptaan Allah. Mereka diajari agama oleh Islam mendatangi Rasulullah. Sebelumnya berbondong-bondong ada yang menjadi dai dan mengajarkan Islam kepada jin yang lainnya. Wa khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mattaqiina 'ala furushin bata'inaha min tabraqin wa janal jannataini dani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna faqasir tarfi lam yadmisuhunna insun qablahum wala jannu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illal ihsan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah di dalamnya dari sutra, dan buah-buahan keduanya surga itu dapat dipetik dan dekat. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan, menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Di surga tidak ada kelelahan, tidak ada kesapean, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Bidadari itu terbuat dari dan berbau minyak wangi keringatnya. Firman Allah ini menggambarkan kenikmatan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para penghuni surga sebagai balasan pahala dari sisi Allah. Mereka hidup kekal di surga seperti santai bertelekan di atas permadani dan sutra yang tebal, menghadap pohon-pohon buah-buahan yang dapat dipetik dengan mudah dari jarak yang sangat dekat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhillillat qutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya dengan semudah-mudahnya. Di dalam surga mereka beristrikan bidadari yang sopan dan lemah lembut, selalu menundukkan pandangannya perawan, tidak pernah disentuh oleh seorang manusia maupun jin sebelum suami-suami mereka. Bidadari itu seakan-akan permata-permata yakut dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang ingkar dan dustakan wahai manusia dan jin? Allah berfirman selanjutnya, tidak ada balasan bagi yang beramal baik di dunia melainkan balasan yang baik pula baginya di akhirat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan wahai manusia dan jin? Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, Ar-Rahman, bahwa selain dua surga yang disebut lebih dahulu itu,
Ada pula dua buah surga yang tingkatannya lebih rendah. Kedua surga yang pertama adalah untuk hamba-hamba Allah yang muqarrabin, sedangkan yang kedua ini untuk hamba-hambanya yang disebut ashabul yamin. Kedua surga itu kelihatannya hijau tua warnanya, mempunyai dua mata air yang tidak henti-hentinya memancar, dan di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, di antaranya kurma dan delima. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Manakah yang kamu, hai manusia dan jin, mengingkari dan mendustakannya? Di dalam surga itu terdapat bidadari yang cantik jelita, putih bersih, tidak pernah disentuh oleh seorang manusia atau jin sebelum penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang, wahai manusia dan jin, yang kamu ingkari dan dustakan? Para penghuni surga itu akan bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani yang indah. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang, wahai manusia dan jin, yang kamu ingkari dan dustakan? Maha agunglah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan karunia, yang patut diagungkan dan tidak diduharkai nikmatnya, dan patut selalu diingat dan disebut namanya serta tidak dilupakan. Riwayat Abdul bin Hamid bahwa Umar ibnu Khattab bercerita, beberapa orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW bertanya, wahai Muhammad, apakah di surga ada buah-buahan? Rasulullah menjawab, ya, di antara kurma dan delima. Apakah mereka makan seperti makan mereka di dunia? Tanya lagi orang-orang Yahudi itu. Beliau menjawab, ya, bahkan berlipat ganda, dan bertanya lagi, orang-orang Yahudi itu, apakah mereka penghuni-penghuni surga itu membuang hajat besar dan kecil? Rasulullah menjawab, tidak, tetapi mereka berkeringat dan Allah menghilangkan lewat keringat itu kotoran yang ada di dalam perut mereka. Jadi kotoran di dalam perut itu dikeluarkan melalui keringat. Rasulullah bersabda seperti itu. Maka selesai penjelasan surat rahmat ini, saya membacakan artinya tadi. Allahumma salli ala muslim muslimat wa ala ahlimin wa inna kama wasam qadir rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar rabbana sallallahu alaihi wa sallam ala rahmana wa kunana wa ghafir ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sehingga kami telah menzalimi diri kami sendiri. Subhana inni kuntu minadh dhalimin, subhana kuntu minadh dhalimin, subhana kuntu minadh dhalimin, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana tasafi istisabi wala yughadiru. Ya Allah, berikan tetap kesehatan pada diri kami, jagalah kesehatan pada diri kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila banyak ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Manusia temannya salah dan hilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.